Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Baktiar dengan NIM 2451 5030 11 11 010. Dan di sini saya bertujuan untuk memberikan sebuah analisis dan pandangan saya terhadap video yang telah diberikan oleh Pak Lukman sebagai penugasan pengganti perkuliahan di beberapa minggu yang lalu. Pada penugasan ini kami diberikan dua buah video, di mana video pertama itu isinya adalah sejarah amandemen UUD dari yang pertama kali hingga ke yang terakhir, yaitu yang keempat. Lalu untuk video kedua itu sendiri adalah sebuah klip video atau video informasi yang isinya itu adalah rencana untuk mengamandemen kembali isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui terlebih dahulu, sistem ketatanegaraan kita saat ini itu eh, tidak memiliki kesinambungan dalam arah pembangunan nasionalnya. Maksudnya itu gimana? Karena kita itu kan selalu melakukan pemilu, di mana yaitu memilih presiden dan wakil presiden, di mana visi misinya itu pasti akan berubah dari presiden sebelumnya jadi ya presiden yang baru. Nah, kalau semisal presiden sebelumnya itu sedang melakukan sebuah program, nah bisa bisa jadi atau kemungkinan besar itu programnya itu bakalan terhenti gitu loh. Jadi program-program yang berjalan sebelumnya itu tidak benar-benar tuntas dan mengakibatkan tujuan yang awalnya itu seperti ini jadi tidak terlaksana sepenuhnya gitu, dan berdampaknya sendiri itu juga ke kita. Nah, isi dari amandemen kelima UUD itu adalah menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang bisa dibilang itu untuk menjamin Indonesia yang lebih stabil, terarah, dan berkelanjutan. Nah, mengapa kok PPHN itu bisa dibilang sebagai solusi untuk Indonesia yang lebih stabil dan lebih terarah itu? Karena itu tuh ibarat kayak blueprint ataupun sebuah alur kerja yang sudah ditentukan itu loh. Kira-kira Indonesia ini untuk 10 tahun ke depan mau kayak gimana, untuk 15 tahun ke depan itu mau kayak gimana, dan itu semua udah ada program kerjanya. Jadi kan kalau sekarang tuh tiap presiden ganti, artinya kan program kerjanya bakalan ganti ya. Nah, dengan adanya PPHN ini, itu presiden yang terpilih sekarang itu maksudnya eh, misal kita pemilu dari kemarin, presidennya kan sebelumnya Jokowi. Nah, untuk presiden yang sekarang ini adalah Prabowo. Nah, Prabowo itu tinggal melanjutkan program-program kerja yang telah ditentukan oleh ya PPHN ini. Jadi nggak perlu berganti, istilahnya membuat program kerja baru itu loh, sehingga eh, program kerja tersebut itu dapat terlaksana secara tuntas walaupun presidennya itu berganti. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapat itu, banyak pihak mengkhawatirkan kalau PPHN ini em, bisa melemahkan istilahnya kekuasaan presiden gitu, karena ya cuma dijadikan alat untuk melakukan tugas-tugas dari PPHN ini, di mana PPHN ini kan dirumuskan oleh MPR ya, jadi istilahnya kayak kaki tangan MPR gitu. Namun kalau misalnya dilihat dari sudut pandang yang lain itu, uh, presiden kan jadi punya fokus yang lebih besar terhadap ya tugas-tugas yang ada yang dirumuskan di PPHN maaf. Nah, jadi target-target nasional itu istilahnya bisa lebih terfokus dan tuntas secara maksimal daripada harus merumuskan dari awal dulu. Jadi fokusnya terpecah. Lalu muncul kekhawatiran publik juga, di mana amandemen ini itu eh, bisa dibilang seperti membuka kotak Pandora gitu. Jadi amandemen itu kan perubahan-perubahan pasal yang disesuaikan untuk ya istilahnya dilihat dalam keadaan positif. Maksudnya ya diubah untuk tujuan yang positif. Namun kan ya amandemen kalau misalnya tidak
transparansinya tidak jelas, itu bisa mungkin beberapa pasal ada yang dirubah untuk menguntungkan keuntungan kelompok yang merugikan juga untuk kita sebagai rakyat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di video tersebut kan, solusi yang diusulkan adalah amandemen terbatas ya. Jadi prosesnya itu, harus kita kawal bersama agar perubahannya itu spesifik dan hanya menyangkut penambahan kewenangan MPR untuk menetapkan, PPHN itu tadi. Nah, kalau saya ditanya pro atau kontra terhadap amandemen ini, saya lebih ke pro, tapi saya juga apa ya, istilahnya kayak kurang yakin gitu kan karena ini ya, PPHN kan, eee, program kerja yang disusun untuk 10 terus 15 tahun ke depan dan seterusnya, yang mana kan mungkin di setiap tahun itu bakalan terjadi sebuah ya mungkin, eee, tugas-tugas yang telah dirancang sekarang tuh mungkin kurang relevan gitu loh. Tapi kalau dilihat dari potensinya, amandemen ini tuh ya penetapan PPHN tadi itu, berpotensi ke jalan yang positif itu loh. Karena ya selain kesinambungan, pembangunan jangka panjang tadi, terus stabilitas kebijakan nasional juga, terjamin juga, dan sistem pemerintahan presidensial itu jadi lebih efektif gitu. Jadi ya saya lebih ke pro dengan amandemen ini. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.